Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resmita Nadlova Rizky Anissa, NIM 92 dari kelas PPSI 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pragmatik yang terdiri dari subjudul Hakikat multidisipliner dalam pragmatik, tindak tutur dan implikator, relevansi dan deiksi, serta praanggapan dan teori makna. Memasuki subjudul pertama, yakni pengertian pragmatik. Pragmatik adalah suatu aspek informasi yang disampaikan melalui bahasa sebagai cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan konteks tuturan. Pragmatik linguistik berada di antara beberapa bidang lain, di dalam maupun di luar ilmu pengetahuan kognitif. Ilmu-ilmu lain tersebut seperti ilmu linguistik, psikologi kognitif, antropologi kultural, filsafat, sosiologi, dan retorika, di mana keseluruhannya memberikan kontribusi terhadap bidang ini. Contohnya, filsafat telah memberikan banyak dasar konseptual pragmatik, yakni disiplin-disiplin ilmu lain, khususnya disiplin ilmu kognitif yang baru muncul, memiliki beberapa wawasan penting untuk diberikan kepada kajian pragmatik. Namun, meskipun pragmatik mendapatkan berbagai pengaruh konseptual dari sejumlah disiplin ilmu, pokok bahasannya tidak melulu pada sejumlah pengaruh ini. Tetapi pragmatik justru merupakan suatu disiplin ilmu yang dapat memberikan wawasan kepada disiplin-disiplin akademik di sekitarnya. Sama halnya seperti disiplin-disiplin lain yang menyumbangkan wawasannya terhadap pragmatik. Selanjutnya kita akan membahas tindak tutur. Tindak tutur menurut Hare adalah gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Secara pragmatis, ada 3 jenis tindakan, yakni tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Pertama yang akan kita bahas adalah tindak lokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Selanjutnya ada tindak ilokusi. Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Jadi, jika tindak tutur lokusi itu dipergunakan untuk mengatakan sesuatu, sedangkan tindak ilokusi dipergunakan untuk mengatakan dan melakukan sesuatu. Yang selanjutnya ada tindak perlokusi. Tindak perlokusi adalah tindak tutur yang penuturannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis tindak tutur. Jenis tindak tutur ada 2, yakni tindak tutur langsung dan tidak langsung, serta tindak tutur literal dan tidak literal. Yang pertama adalah tindak tutur langsung dan tidak langsung. Tindak tutur langsung adalah tindak tutur berupa kalimat berita yang difungsikan secara konvensional untuk mengatakan sesuatu. Kalimat tanya untuk bertanya, dan kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak, memohon, dan sebagainya. Sedangkan tindak tutur tak langsung ialah tindak tutur untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu secara tidak langsung. Oke, yang kedua ada tindak tutur literal dan tidak literal. Tindak tutur literal adalah tindak tutur yang maksudnya sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Sedangkan tindak tutur tidak literal adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama atau berlawanan dengan kata-kata yang menyusunnya. Selanjutnya kita akan membahas implikator. Menurut Chris, implikator dibedakan menjadi 2, yakni implikator konvensional dan non-konvensional. Implikator konvensional adalah makna suatu ujaran yang secara konvensional atau secara umum diterima oleh masyarakat. Sedangkan implikator non-konvensional adalah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berada dengan yang sebenarnya. Selanjutnya kita membahas relevansi. Relevansi
Interaksi artinya adalah saling berhubungan atau keterkaitan. Dapat juga diartikan relevansi adalah sebuah bentuk kecocokan. Contohnya, masing-masing dari mata pelajaran yang ada harus relevan atau ada relevansinya dengan tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah deixis. Deixis adalah suatu bentuk frasa atau kata yang rujukannya tidak tetap atau dinamis, berubah. Jenis-jenis deixis ini ada 5. Yang pertama, deixis persona. Deixis persona di sini dapat dikatakan sebagai watak atau peranan yang dibawakan oleh pemain sandiwara. Contohnya saya, kamu, dan dia. Yang kedua ada deixis sosial. Deixis sosial adalah rujukan yang dinyatakan atas perbedaan kemasyarakatan sehingga mempengaruhi peran pembicara dan pendengar. Contohnya adalah pada bahasa Jawa, ada tingkatan bahasa yang menunjukkan tingkatan sosial masyarakat, yang tua dan yang muda, yakni bahasa Ngoko, Kromo Lugu, dan Kromo Alus. Yang ketiga ada deixis tempat. Deixis tempat adalah pemberian bentuk pada sebuah lokusi dalam sebuah peristiwa bahasa. Contohnya, di situ, begitu, ini, di sini. Yang keempat ada deixis waktu. Deixis waktu adalah pemberian bentuk pada rentang waktu, seperti halnya yang dimaksudkan penutur dalam peristiwa bahasa. Contohnya, sekarang, kemarin, dan besok. Dan yang terakhir ada deixis wacana. Deixis wacana ini adalah sebuah rujukan pada bagian-bagian tertentu dalam sebuah wacana yang telah diberikan atau sedang dikembangkan. Contohnya, karena baunya yang sangat menggoda, durian itu selalu banyak diburu masyarakat. Contoh tersebut mengacu kepada buah durian yang disebutkan kemudian. Pembahasan selanjutnya adalah peranggapan. Peranggapan ini memiliki arti suatu pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Dan yang terakhir kita akan membahas teori makna. Coming menyatakan teori makna melalui 3 pendekatan. Ketiga bagian itu yakni simbol dalam bahasa yang dilihat dari perspektif referensial atau makna dalam dunia, perspektif psikologi atau makna dalam pikiran, dan perspektif sosial atau makna dalam tindakan. Perspektif referensial ini berarti entitas dalam dunia luar. Kemudian perspektif psikologi berarti referensi dalam pikiran. Dan yang terakhir ada perspektif sosial yang berarti tindakan dilakukan melalui bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.